Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa bisa beribadah kepadanya. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan orang-orang soleh. Dan semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Septini Catherine Surya dari kelas 1C Pendidikan Agama Islam dengan NIM 213111101. Saya dari Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Analisis Kritis Menghidupkan Lahan Mati dan Pengeboran Air. Tanah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lestarikan dan kita jaga untuk kepentingan umat manusia. Tanah merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah mati pun masih memerlukan tanah. Filosofi kepemilikan tanah dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk tanah, hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Air tanah merupakan sumber daya penting dalam irigasi, industri, dan air minum. Air sebagai materi esensial dalam kehidupan tampak dari berbagai kebutuhan manusia terhadap air untuk keperluan sehari-hari. Di lingkungan rumah tangga, ternyata berbeda-beda di setiap tempat, setiap tingkatan, kehidupan, atau setiap bangsa dan negara. Semakin tinggi taraf hidup seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhan airnya. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian tanah mati dan landasan hukum. Tanah dalam Al-Quran atau bahasa Arab disebut juga dengan al-ard yang mempunyai arti bumi, tanah, daratan, dan sejenisnya. Tanah merupakan bagian dari harta yang bisa dimiliki. Dengan memperhatikan persyaratan sesuatu untuk disebut dengan harta yang meliputi dapat dikuasai, diupayakan, dan dimanfaatkan, bisa dengan tegas disebutkan bahwa tanah tersebut adalah harta. Tanah mati menurut Imam Syafi'i adalah seluruh tanah yang tidak dikelola dan bukan pinggir tanah yang telah terkelola. Walaupun tanah itu bersambung dengan tanah yang dikelola, maka ia tetap berstatus sebagai tanah mati. Abu Hanifah berpendapat, tanah mati adalah tanah yang jauh dari tanah yang dikelola dan tidak dicapai oleh saluran air. Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau ihya al-mawat, yaitu mustahab, yang didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam kitab Kifayatul Ahyar, hukum menghidupkan lahan kosong adalah jais atau boleh, dengan syarat orang yang menghidupkan lahan mati tersebut adalah seorang muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan milik seseorang atau sudah dimiliki oleh seseorang. Syarat pengelolaan tanah mati. Syarat pengelolaan tanah mati di sini ada 3. Yang pertama, tanah yang dibuka masih terlantar dan belum dimiliki oleh seseorang pun. Kedua, cara pembukaan tanah baru sesuai dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku. Ketiga, Said Sabiq menambahkan persyaratan lainnya, yaitu harus seizin hakim atau pemerintah.
Pengelolaan pinggir tanah mati. Ihya al-Mawat adalah upaya menghidupkan, mengolah tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya atau pernah dikelola namun diterlantarkan dalam kurun waktu yang lama. Dalam kajian fikih klasik, ihya al-Mawat berimplikasi kepada pemerolehan hak milik tanah atas tanah yang diupayakan dalam ihya al-Mawat dan berlaku bagi segala jenis tanah. Kenyataan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, tiap jengkal tanah yang bukan atas nama pribadi atau hak ulayat, tanah tersebut merupakan tanah milik negara. Sehingga tidak ada tanah yang atas tanpa nama. Pinggir tanah yang dikelola untuk tempat tinggal atau ladang, menurut Imam Syafi'i, ukurannya adalah dengan kadar luas yang dibutuhkan oleh tanah itu. Seperti untuk jalannya, halaman rumah, dan saluran air. Abu Hanifah berpendapat bahwa pinggir tanah itu adalah tanah yang jauh darinya dan tidak dicapai oleh saluran air. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat bahwa pinggir tanah adalah ukuran sampainya suara seseorang yang memanggil dari batasnya. Jika dua pendapat tersebut dipakai, maka tidak ada dua bangunan yang saling berhubungan, dan tidak ada dua rumah yang saling berdempetan. Bentuk pengelolaan tanah mati. Bentuk pengelolaan tanah mati harus memenuhi 3 syarat antara lain: 1. Mengumpulkan tanah yang mengelilingi lahan itu atau yang sering disebut dengan galengan. Yang kedua, mengairi air ke lahan yang kering atau irigasi. Yang ketiga, membolak-balikkan tanah di lahan itu atau membajaknya. Hendi Suhendi dalam buku Fikih Muamalah menjelaskan cara-cara pengelolaan tanah mati secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, menyuburkannya. Cara ini digunakan untuk lahan yang gersang, yakni lahan yang tanamannya sulit tumbuh. Yang kedua, menanam pohon. Cara ini dilakukan untuk lahan-lahan yang relatif subur dan belum terolah. Ketiga, membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk menandai lahan kosong dan luas itu, sehingga orang lain mengetahui bahwa tanah itu telah dikuasai oleh seseorang atau dimiliki oleh seseorang. Yang terakhir yaitu menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya dengan maksud supaya orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada yang menguasai atau telah dimiliki oleh seseorang. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Pengertian pengeboran air dan eksplorasi air. Yang pertama, pengeboran air adalah proses mencari sumber air di bawah permukaan tanah melalui serangkaian proses pengeboran di dalam tanah. Tujuan pengeboran ini adalah mencari sumber air bersih yang terdapat di dalam tanah. Pengeboran ini perlu dilakukan untuk mengetahui di permukaan tanah ada sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia atau tidak. Yang kedua yaitu eksplorasi air. Eksplorasi air adalah serangkaian pekerjaan atau tindakan yang dilakukan dalam sumber daya alam yaitu air. Air yang dieksplorasi sendiri ada 3 macam. Yang pertama, air sungai. Kedua, air sumur. Yang ketiga, mata air. Pengertian air sungai, sumur, dan mata air. Air sungai ada 3 macam, yaitu yang pertama yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sungai-sungai besar yang tidak dibuat oleh manusia, seperti sungai Dajlah dan Eufrat. Kedua, air yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sungai-sungai kecil. Ketiga, di antara sungai-sungai ada yang digali dan dibuat oleh manusia untuk mengairi ladang atau sawah yang mereka olah. Sumur adalah sebuah bangunan yang dibangun untuk mendapatkan sumber air atau benda cair lainnya dari dalam tanah dengan menggunakan berbagai cara. Bagi para penggali sumur ada 3 kemungkinan. Pertama, jika ia menggalinya untuk air minum bagi orang yang lewat, maka air yang dihasilkan oleh sumur itu menjadi milik bersama, dan penggalinya memiliki hak yang setara dengan orang lain. Kedua, ia menggalinya untuk pemenuhan kebutuhan airnya. Ketiga,
Jika ia menggalinya untuk kepentingan dirinya dan sebagai miliknya, maka penggalian itu belum sampai menemukan dan kepemilikannya atas sumur itu belum dapat diakui. Yang ketiga yaitu mata air. Mata air adalah lokasi di mana air tanah mengalir atau merembes keluar hingga mencapai permukaan air tanah secara alami. Biasanya air tanah ini terdapat di sungai, laut, atau tempat-tempat sumber air lainnya. Mata air ini ada 3 macam. Yang pertama, mata air yang dipancarkan oleh Allah SWT bukan karena digali oleh manusia, atau mata air alami. Yang kedua, mata air yang dibuat oleh manusia. Mata air ini menjadi milik orang yang menggalinya dan ia juga memiliki tanah pinggir mata air tersebut. Yang terakhir yaitu mata air yang digali oleh seseorang di lingkungan tanah miliknya. Ia menjadi pihak yang paling berhak atas airnya untuk mengairi tanahnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.